مرحبا أهلا النوالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan bab tentang azan, bab raf'i sauti bin nida, bab meninggikan suara atau mengeraskan suara ketika melantunkan azan. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, saya mendengar Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin ketika melantunkan azan, sejauh suara itu terdengar, baik itu terdengar oleh jin, manusia dan sesuatu apapun itu, melainkan seluruhnya itu akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Nah, ini suara makin keras, makin jauh suara azan itu terdengar, di situ makin besar fadilahnya. Apalagi di zaman kita ada pengeras suara, mukabbirus saut. Tentu lebih jauh suara azan itu terdengar dibanding tanpa menggunakan mukabbirus saut. Nabi katakan sejauh suara itu terdengar, yang mendengar itu menjadi saksi di hari kiamat. Ini keutamaan muadzin dan azan. Ya. Di dalam riwayat yang lain, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauma lam yakun yagzu bina hatta yusbiha wa yanzuru fa in sami'a adhanan kaffa anhum wa in lam yasma' adhana agara alaihim. Kata Sayyidina Anas, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan peperangan, jika mereka berperang di satu tempat yang di situ ada terdengar suara azan, maka dilarang untuk melakukan penyerangan. Namun jika di tempat itu tidak terdengar suara azan di waktu-waktu azan, waktu-waktu sholat, maka kaum muslimin diizinkan untuk menyerang. Tuh. Jadi azan sebagai tanda bahwa tempat tersebut adalah lokasi kaum muslimin. Di zaman Nabi sudah tersebar ya orang-orang di wilayah mereka. Islam sudah ada di Yaman di zaman Rasul. Sudah ada juga di sekitar Jazirah Arab, di Hijaz. Nah, mereka sudah buat sholat juga, sudah buat sholat berjamaah juga. Berdasarkan hadis, ada satu sahabat yang masih muda tapi hafalannya banyak Al-Quran, bacaannya paling bagus, disuruh oleh kaumnya untuk menjadi imam. Berarti sudah ada sholat berjamaah di luar Madinatul Munawwarah, di masjidnya Nabi atau Masjid Quba. Riwayat yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Apabila kalian mendengar suara azan, maka ucapkanlah kalimat yang sama seperti yang diazankan oleh muadzin, kecuali sampai di kalimat hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dari Muawiyah menyatakan
Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walamma qala hayya 'alas shalah, ketika bacaan sampai kepada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, maka baca la haula wala quwwata illa billah. Wa qala hakadza sami'tu nabiyakum, itulah yang saya dengar dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, berkata. Babun doa inda nida, bab doa setelah panggilan azan. Jadi selesai azan ada doa yang dibaca, disunnahkan. Hadis ini riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, siapa yang berucap ketika dia mendengar panggilan azan, yaitu sesudah azan, ya, dengan doa Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammada al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi bersabda, siapa yang membaca doa tersebut ketika selesai mendengar panggilan azan, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Halat, halal, ya, halal baginya mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, ini berkaitan tentang hadis-hadis yang membahas azan, ya. Azan di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita, itu bukan hanya dibacakan ketika atau diserukan ketika hendak mau sholat atau memberitahukan waktu sholat. Ada banyak sunnah-sunnah di luar panggilan sholat yang dimana kita disunnahkan azan, ya, khususnya di mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya. Para ulama membahas di dalam kitab fikih mereka, seperti Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang lahir 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, Imam Romli, Isnawi, Asy-Syashi, dan banyak ulama-ulama lain mazhab Syafi'i, itu mereka buat bab khusus, bab tentang apa? Yusannul azan, disunnahkan azan selain azan memanggil sholat. Di antaranya yusannul azan fi uzunil maulid hina yulad, disunnahkan azan dengan lafaz yang sama, dengan lafaz yang sama panggilan azan sholat ketika ada bayi yang baru lahir. Itu mazhab Syafi'i sunnah, ya, mazhab Syafi'i sunnah. Bahkan Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, ada menulis kitab tentang masalah hukum anak-anak kecil, Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Di situ menyebutkan dan mendukung pendapat yang menyatakan bahwa mengazani telinga anak yang baru lahir sunnah. Sunnah. Disebutkan riwayat-riwayat hadisnya. Ada riwayat Abu Daud di dalam sunannya. Imam Abu Daud lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Juga riwayat Imam Tirmizi di dalam sunannya yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dari sahabat bernama Abi Rafi'. Abi Rafi' mengatakan ra'aitu Rasulullah. Riwayat yang lain Abi Rafi' mengatakan ibu saya yang melihat. An ummihi, saya melihat Rasulullah adzana, mengazankan, fi uzunil Hasan bin Ali,
di telinganya Imam Hasan bin Ali. Hina waladathu Fatimah, ketika Sayyidah Fatimah melahirkan Imam Hasan. Ini satu hadis menunjukkan bahwa Nabi mengazani bayi yang baru lahir. Di situ adalah Imam Hasan bin Ali ibn Abi Thalib. Hadis yang kedua lebih spesifik. Dalam kitab tersebut, Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, di mana disebutkan riwayat ini dari Al-Imam Husain bin Ali. Man wulida lahu maulud, siapa yang dilahirkan anak baginya, fa'adzin fi uzunihi al-yumna, maka azanlah di telinga kanannya, wa agim fi uzunihi al-yusra, dan qomatkan di telinga kiri. Ulama mengatakan anak laki perempuan sama, telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Lam tadurrahu ummu sibyan, salah satu hikmah azan kepada bayi yang baru lahir di telinganya, kata Nabi, lam tadurrahu ummu sibyan, jin yang namanya ummu sibyan tidak bisa memberikan mudarat kepadanya. Kita percaya kan ada jin, ada nama jin korin. Jin korin itu seorang manusia lahir, di saat yang sama ada jin yang lahir yang menemaninya, namanya korin, selalu menemaninya, jin korin. Wa fir riwayah, seluruh anak yang lahir menangis, seluruh bayi yang lahir menangis karena dicubit oleh jin waktu pertama kali lahir ke dunia. Ada riwayat semacam itu. Nah, jadi mengazani itu adalah sunnah, ada hadisnya. Terlepas ada sebagian mengatakan hadisnya tidak kuat, tapi ada juga yang mengatakan hadis yang kuat, hadis hasan. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengitsbat hadis ini. Inilah azan di luar waktu sholat, mengazani anak bayi yang baru lahir. Itu yang pertama. Sunnah azan yang berikut, yang kedua, ya. Ini nanti diingatkan, ini soalnya banyak. Saya pusing mikir dia punya nomor, angka, urutan lagi. Ya. Jadi tidak sesuai urutan, tapi intinya ya sunnahnya itu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab. Urutannya tidak sesuai. Yang kedua, fi uzunil mahmum. Fi uzunil mahmum. Fa innahu yuzillul ham. Ternyata azan ini sunnah juga diazankan di telinga orang yang sedang sedih. Ya. Lagi gundah gulanan, ya, lagi galau ya, azan. Tapi izin dulu sama orangnya. Jangan main azan-azan. Ternyata itu sunnah. Salah satu fadilahnya yuzilul ham. Dengan mendengarkan suara azan, kesumpekan itu hilang. Ini riwayatnya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya amalan. Ya, riwayat Imam Dailami. Apalagi azannya suaranya keras di telinga itu sedihnya hilang dan juga telinga pongo. Kalau dia teriak kuat-kuat di telinga. Ini sunnah yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i. Lagi sedih, cari orang terdekat, karena azan dulu di telinga, azan. Yuzilul ham, menghilangkan kesedihan. Yang ketiga, waktil harik, di saat lihat ada kebakaran. Itu selain
takbir ya, sunnah juga takbir. Membaca takbir, ada riwayat di mana dikatakan idza ra'aitum al-harik fakabbiru fa inna takbir yudfi'uh. Kalau kalian lihat ada kebakaran maka ucapkanlah kalimat takbir. Karena kalimat takbir itu bisa memadamkan api tersebut. Dulu ada tokoh sufi namanya Imam Sari As-Sakati. Lewat di satu tempat, di situ ternyata ada kebakaran. Ada rumah terbakar. Yang lain berikhtiar dengan mencari air untuk disiram, dipadamkan. Nah, Imam Sari As-Sakati ini seorang sufi kabir. Beliau adalah paman dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Pangkatnya paman juga sebagai guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau takbir dengan khusyuk. Allahu Akbar. Padam. Itu. Ya, amalkan sunnah ini. Cuma punya kita kan belum tentu begitu. Paling enggak sudah mengamalkan ya. Soalnya yang mengucapkan kan berbeda. Yang ucap Imam Sari As-Sakati. Kadang-kadang yang mengucapkan itu punya athar lebih besar daripada yang lain. Karena kenapa? Yang pertama mungkin sisi keyakinan. Mereka mungkin sangat yakin amalan itu. Wa kullu man lam yatayaqqan lam yantafi'. Siapa yang tidak yakin dalam mengamalkan sesuatu, maka manfaatnya tidak ada. Harus ada ilmu yakin. Yang kedua, orang memang taat, orang soleh, ya. Selain takbir, baca apa? Azan. Kebakaran. Azan. Sunnah. Yang keempat, disebutkan musdahim, ya, musdahimul jaish. Di saat jihad, peperangan, pasukan sudah berbaris, sudah berkumpul, kemudian disunnahkan azan. Yang kelima, khalfal musafir. Sunnah azan di belakang orang yang mau bepergian jauh. Biasa kan kalau ibadah haji, itu semuanya berlaku bukan hanya ibadah haji. Setiap orang yang mau berangkat jauh, sunnahnya azan di belakang. Antuma kharajtuma fa'adzina wa agima. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kalian pergi keluar, pergi berangkat jauh, maka azanlah. Situ disebut kalian berdua, ada dua orang sahabat mau berangkat. Mereka lapor ke Nabi, ya Rasulullah, kami mau pergi safar jauh. Keluarlah sabda Nabi, idza antuma kharajtuma fa'adzina wa agima. Kalau kalian mau pergi jauh, azan dan qomat. Hadis riwayat Bukhari. Keberapa itu, Bang? 4, 5. Yang kelima ya. Sekarang yang keenam. Ada 100 soalnya. 11. Yang keenam itu, naam, al-masra'. Orang kesurupan. Nah, kesurupan itu sunnah azan di telinga. Al-masra', kuping kanan. Ada juga yang mengartikan apa? Ayan. Mati-mati ayam itu yang alternatif bilang itu. Ya. Iya, itu. Masra'. Yang ketujuh al-ghadban. Al-ghadban. Kalau al-ghadban ini, kalau yang tadi kan orang yang azani. Orang yang azani.
Al-ghadban ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ghadban artinya orang sedang emosi, lagi marah. Itu disunnahkan dua pendapat. Pendapat pertama, dia sendiri yang melafadzkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Pendapat kedua, ada orang azan, cuma azannya jangan di telinganya, dari jauh saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah sampai akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Al-ghadban, selain sunnahnya azan, ada juga sunnah orang yang lagi marah, lagi emosi, wudu. Al-ghadab minasyaitan, kata Nabi, marah itu dari syaitan. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, kalau kalian sedang memuncak emosi hendaklah berwudu. Wa innama tudfa'un nar bil ma', karena sesungguhnya dipadamkan api itu dengan air. Itu sunnah-sunnahnya. Nah, yang tadi izalatul ham, menghilangkan kesedihan, saya tambahkan yang tadi itu. Sunnahkan azan. Ada sunnah lainnya yang diajarkan oleh Rasul. Orang yang lagi sumpah, lagi sedih, lagi galau, banyak membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di situ Rasul bersabda, la haula wala quwata illa billah, dawaun min tis'atin wa tis'ina da'a aisaruha alham. Lafaz la haula wala quwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit. Yang paling ringannya penyakit itu adalah alham, kesumpekan, galau, sedih. Ada juga sunnahnya lewat doa. Doa ini Nabi ajarkan dan ada di dalam beberapa kitab aurat wa azkar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa gharir rijal. Itu doa dari Nabi langsung. Nabi yang kasih ijazah. Saya temukan di kitab namanya Al-Ad'iyah Al-Mustajabah Minal Kitabi wa Sunnah, karya mantan rektor Al-Azhar di zaman dulu, termasuk gurunya Habib Abu Bakar. Namanya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, orang alim. Beliau punya kitab itu, doa-doa yang mustajab. Al-Ad'iyah Al-Mustajabah Minal Kitabi wa Sunnah. Jadi Nabi ngasih ijazah itu ke seorang sahabat. Baik. Balik lagi ke sunnah azan yang tadi, suku berapa Pak Iwan? 8. Nah ini, kalau ada yang lihat penampakan jin, ya, kalau amalan biasa orang lari. Ternyata sunnahnya azan. Nah hadis ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan jin itu juga bisa menampakkan dirinya. Sekalipun di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa kalian tidak bisa melihat jin, tapi itu maknanya apa? Makna secara umum, jin itu gak bisa kelihatan. Lo kata jin juga artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi jika berbicara kemungkinan dengan kehendak Allah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Para sahabat, beberapa di antara mereka pernah berjumpa langsung jin. Ada yang bertemu di pohon korma. Ya, salah satu sahabat diceritakan dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, kitab yang membahas tentang jin. Salah satu sahabat punya kebun korma, tapi setiap kali mau panen sudah ada buahnya nih. Oh besok mau panen, besok paginya mau panen habis.
Dan itu berulang-ulang kali terjadi. Akhirnya beliau berinisiatif, bagaimana kalau saya ronda malam, saya jaga malam, saya mau lihat siapa yang ngambil nih korban. Ternyata dia jaga malam nih sahabat. Kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat tersebut ya, kalau tidak salah. Ternyata dia cek, betul ada orang. Oh kamu ini ya, ketangkap. Dia bawa itu lentera. Kamu yang ngambil saya punya kurma ya. Kamu siapa? Dia bilang saya ana minal jin. Saya jin. Oh, sahabat sudah dididik berani oleh Nabi. Oh kamu jin, nama siapa? Disebutkan namanya. Benar kamu jin? Iya. Ternyata dia tampakkan itu bentuknya tidak seperti manusia. Jin kan tidak sempurna secara fisik. Makanya ayat menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk fisik. Karena jin tidak sempurna secara fisik. Ada kakinya, mohon maaf, kalau dia punya wujud, kakinya itu seperti kaki hewan, wujud aslinya. Ada yang jalannya kaki satu panjang, kaki yang satunya pendek. Ada yang wujudnya seperti hewan dan seterusnya. Tidak sempurna. Manusia paling sempurna. Maka dia melihat secara fisik, oh iya benar ini jin. Kemudian dikatakan, kamu jangan mencuri lagi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, saya ini adalah sahabat Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya jin itu janji, baik ini terakhir kali saya mencuri. Setelah itu dia pergi dan hilang. Itu dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Pernah juga Nabi memerintahkan Sayyidina Bilal dalam satu safar, wahai Bilal kau pergi cari air, saya mau wudu. Maka Sayyidina Bilal mencari itu sumur. Ditemukanlah satu sumur. Ketika Sayyidina Bilal mau mendekati sumur tersebut, tiba-tiba muncul satu orang, ya, berwujud manusia. Orang ini melarang, kamu tidak boleh ambil di sumur ini. Lah, saya hanya minta sedikit untuk wudunya Rasul. Orang ini melarang, tidak boleh. Akhirnya terjadi cekcok. Sampai pada akhirnya berkelahi Sayyidina Bilal dengan orang tersebut. Berkelahi, dibanting oleh Sayyidina Bilal, jatuh itu orang. Karena mungkin sudah lihat keadaan ini, orang ini juga mau menyerang, ya, ada batu besar di situ. Diambil oleh Sayyidina Bilal, dipukulkan. Tidak sengaja kena kepala, meninggal. Kaget Sayyidina Bilal. Tapi Sayyidina Bilal tetap mengambil air itu. Diambil itu air, dibawa kepada Rasul. Wahai Rasul, ini air. Kemudian Sayyidina Bilal menceritakan, tadi saya mengambil air ini di sumur tersebut, ada satu orang menghalangi saya, wahai Rasul. Dan tidak sengaja saya membunuhnya karena berkelahi. Nabi sudah tahu kejadian itu. Nabi mengatakan apa? Itu jin. Coba kau kembali. Dia sudah tidak ada. Sayyidina Bilal kembali ke lokasi tadi. Ternyata benar, sudah hilang jasadnya. Nah, ini beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ada sahabat yang mereka berjumpa dengan jin. Hadis yang Nabi sunnahkan untuk azan ketika melihat penampakan. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Iza tawagalat. Naam. Iza tagawalat. Naam. Iza tagawalat bikum gilan fanadu bil adhan. Ya, lafaz kedua yang benar ya. Kalau kalian melihat ada penampakan muncul di hadapan kalian, maka azanlah. Fanadu. Nah, bahasa al-gilan di situ diartikan
menampakkan. Ada jin yang menampakkan dirinya pada kalian, maka kalian baca apa? Azan. Baca azan. Fir riwayah ada yang tambahkan juga dalam riwayat sahih ayat kursi. Kalau dapat jin yang kafir, ya, ada jin dia bisa baca juga lebih fasih dari kita. Itu dulu ada ulama Syekh Jauhar namanya, Syekh Jauhar, Syekh Jauhari. Ada satu orang mau tobat, kemudian ditunjukkan kalau kau mau tobat jadi orang soleh, kau berguru kepada Syekh Jauhari. Ada di Maghrib. Berangkatlah ini orang. Nah, orang ini ketika dia lewat di pasar, tiba-tiba ada yang kesurupan. Ada seorang wanita kesurupan. Wanita itu kesurupan. Kemudian disampaikan siapa yang bisa ruqyah. Dia begitu-begitu dulu pernah belajar tuh ruqyah. Dia mengatakan saya bisa ruqyah. Nah, coba kalau tolong ini perempuan. Ketika ditolong, dibacakan, tidak bisa. Itu yang kesurupan ketawa. Kemudian yang kesurupan bilang, jangan sombong dengan kamu bacaan Al-Quran. Saya ini berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berguru belajar bacaan Al-Quran. Kamu punya bacaan masih banyak yang salah. Berarti kamu ini jin yang soleh. Kenapa kamu ganggu ini orang? Dia mengatakan, iya, saya ini sebenarnya mau hadir pengajian. Jadi cerita awalnya ini, yang ruqyah ini, dia pergi ke Syekh Jauhar. Sampai di rumah Syekh Jauhar yang begitu mewah. Tiba waktu pengajian, Syekh Jauhari duduk di atas kursi yang mewah, di depannya ada buah-buahan, pokoknya mewah lah. Dalam hatinya suuzon, masa ulama kaya kayak begini? Bukannya diajarkan zuhud, hidup sederhana, kok ini dia mewah? Yang ahli ruqyah ini dia keluar. Tadi yang mau tobat tidak jadi hadir majlis karena dianggap ini salah guru ini. Singkat cerita, balik lewat pasar, itu tadi wanita kesurupan. Dia tanya ke wanita tersebut, kenapa kau ganggu dia? Jin tersebut, kenapa kau ganggu wanita ini? Kamu kan baik belajar Al-Quran kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus kenapa kamu rasuki dia? Dia mengatakan, saya mau hadir majlisnya Syekh Jauhari, yang tadi ulama yang kaya raya tadi. Tapi pakaian saya sudah rapi, bersih, mau hadir. Ini wanita, air panas ada di satu wadah, kemudian sampah itu, kotoran-kotoran dia taruh di wadah itu. Kemudian dia siram. Ketika dia siram, saya pas lewat, kena saya. Karena air panas itu kan dia masuk ke alam mereka. Makanya kan Imam Ghazali larang di kitab Bidayatul Hidayah, jangan air panas disiram ke lubang. Di situ ada makhluk di dalamnya. Makna makhluk itu luas, bukan hanya hewan, tapi juga bangsa jin. Jin itu tercipta dari api, sehingga alam mereka itu sifatnya panas. Kalau air dingin tidak masuk ke alam mereka, tapi kalau air mendidih, panas, itu masuk ke dimensi kehidupan mereka. Makanya kena bajunya kotor, itulah saya marah, saya rasuki dia. Maka ini orang yang taib ini, yang mau bertobat, dia mengatakan, kamu mau hadir di majlis siapa? Tadi Syekh Jauhari. Wah, ulama yang mewah itu ternyata muridnya bangsa jin juga. Berarti saya sudah suuzon. Akhirnya beliau kembali menemui Syekh Jauhari. Sampailah di rumah Syekh Jauhari. Syekh Jauhari sudah ada di depan rumah, mengatakan, ya fulan, Allah tidak mengharamkan kekayaan. Saya, kalau Allah cabut ini kekayaan, hati saya tidak sedih. Dan Allah berikan kekayaan kepada saya, hati saya tidak berubah sama sekali. Itulah yang namanya zuhud. Dan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berguru kepada Syekh Jauhari dan menjadi seorang yang soleh.
Nah itu. Jadi penampakan itu berdasarkan riwayat itu ada, ya. Penampakan. Ada juga manusia jadi-jadian. Kongsi dengan jin. Itu surat Al-Falaq. Ya, praktek-praktek itu sudah ada sejak dulu. Nah, orang beriman tidak perlu takut. Bicara saja, pas ketemu lari. Kalau dalam hati sudah takut kepada Allah, sebagaimana sahabat tadi, dianggap biasa. Gitu. Karena kita harus yakini bahwa derajat manusia itu di atas bangsa jin. Orang yang takut dan dikuasai rasa takut oleh bangsa jin atau disebutnya syaitan. Syaitan sifat jahatnya. Kalau jenis makhluknya jin, gak ada jenis makhluk syaitan, gak ada. Syaitan itu bisa dari bangsa jin, bisa juga dari manusia. Semua sifat-sifat yang buruk, yang tidak baik, Allah istilahkan dalam bahasa Al-Quran disebut dengan syaitan, dari kata jauh. Tapi kalau jenis makhluk, hanya ada itu saja yang disebut sebagai makhluk yang berakal. Malaikat, jin, manusia. Itu yang disebutkan dalam agama kita. Alien gak disebut. Tapi kalau Al-Quran menceritakan ada jin yang dulu tinggal di langit, bisa jadi itu penampakan jin yang ada di langit. Begitu. Nah, masalah jin gak bisa diingkari karena itu berkaitan dengan apa? Keimanan. Dan di Al-Quran ada surat khusus membahas tentang jin, surat jin. Ya, itu ada. Nah, itu amalan-amalan. Kemudian yang berikut, yang ke-9, Masra Ghadban, menguburkan. Ketika memasukkan inzalul mait fil qabri kiasan, memasukkan jenazah ke dalam kubur. Itu juga sunnah. Hadisnya ngikut kepada hadis azan kepada bayi yang baru lahir. Jadi namanya kias. Ya. Sebagaimana anak atau manusia yang baru lahir di muka bumi ini, pendengaran pertama yang dia dengar adalah lafaz Allah, maka ketika wafat juga yang dia dengar adalah lafaz Allah. Memang secara fisik sudah meninggal, tapi kita punya keyakinan bahwa ruhnya hidup. Ruhnya bisa mendengar. Tujuan azan kepada orang yang wafat bukan kepada jasadnya yang hidup, bukan, tapi kepada ruhnya. Talqin yang kita baca bukan ditujukan kepada jasad, tapi ditujukan kepada ruh. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu peperangan Ghazwatul Uhud kalau tidak salah, atau Ghazwatul Badar, dikumpulkan ya orang-orang musyrik yang wafat dalam peperangan. Nabi suruh kuburkan, dibuat satu lubang, dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Setelah itu Nabi berbicara, wahai kaum musyrikin, bagaimana kalian sudah dapat janji yang saya janjikan? Maksudnya tentang alam kubur. Itu Nabi berbicara, kalian sudah temukan, sudah dapati janji yang pernah saya janjikan? Sayyidina Umar bin Khattab ada di samping Rasul. Wahai Rasul, kau berbicara kepada orang yang sudah mati. Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, sesungguhnya mereka mendengar apa yang saya sampaikan. Bahkan dalam satu riwayat mereka melihat. Hanya saja lam yujibu, mereka gak bisa berbicara. Itu hadis Nabi. Nah, sehingga talqin yang dibacakan didengar oleh mereka. Azan yang diazankan didengar oleh mereka. Maksudnya didengar adalah ruh mereka. Kita kalau ke kuburan, sunnahnya salam. Masa ada kata salam, assalamualaikum ya ahlal kubur? Itu ajarannya Rasul.
Salam itu kepada yang ada, kepada sesuatu yang hidup. Menggunakan khitab kalian, berarti ada tuh. Tidak mungkin Nabi ajarkan salam sedangkan di hadapan kita gak ada kehidupan, gak ada makhluk. Diajarkan salam masuk kuburan, ya assalamualaikum ya ahlal kubur, karena mereka ada di alam mereka dengan ruh mereka. Kalau di alam barzah, mazhab kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang-orang awam dari kalangan muslimin, baik juga orang-orang kafir, mereka itu di dalam kubur alam barzah mereka hidup dengan ruhnya, jasadnya tidak. Makanya jasadnya hancur kalau dibongkar kuburan. Dibongkar kuburan hancur, sisa tulang. Nanti di yaumil qiyamah, yaumul ba'ts, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzah, nanti mereka dibangkitkan. Nah, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan hari kebangkitan Allah kembalikan kita ruh dengan jasad. Bukan ruh saja. Kalau golongan kaum filosof muslim, mereka meyakini bahwa dengan ruh saja, tidak dengan jasad. Akan tetapi ulama-ulama kita meyakini ruh dan jasad. Dalilnya adalah hadis Nabi di mana Nabi katakan kullu syai'in min bani Adam yabla. Semua anak Adam yang dikuburkan itu binasa, hancur. Terkecuali tulang ekor. Tulang ekornya itu tetap ada, dan itu berdasarkan penelitian para ilmuwan terkait ilmu anatomi tubuh. Dari sekian tubuh, organ tubuh manusia, anatomi tubuh manusia, yang paling kuat itu tulang ekor. Itu riset. Dalam hadis Nabi katakan minhu yukhlaq, wa fi riwayah minhu yuraqqab wa yukhlaq. Dari tulang ekor itu Allah bentuk kembali. Dan ada lafaz yukhlaq, diciptakan kembali. Kata diciptakan kembali itu ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Nah, ini beberapa sunnah azan yang dijelaskan oleh para a'immah di dalam mazhab Syafi'i. Insyaallah kita lanjutkan lagi, masih membahas tentang bab tersebut, bab al-istiham fil azan, ya, berebutan untuk azan karena begitu besar kebaikan di dalam pahala azan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'da tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.